Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirani Amaris Fajrin, NIM F1C220029, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 pokok pembahasan dalam materi ini, antara lain 1. Pengertian karakter religius. 2. Ciri-ciri karakter. 3. Cara membentuk insan yang baik. 4. Karakter religius dan Qur'ani. Pengertian karakter religius. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak, budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta membedakan dengan individu lain. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya, serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter religius identik dengan tingkah laku yang agamis, sehingga mengandung nilai-nilai positif. Karena karakter religius menjadi modal awal untuk membentuk karakter yang lainnya. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianut dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Ciri-ciri karakter yang baik dan buruk. Perkembangan perilaku keagamaan merupakan implikasi dari kematangan beragama manusia, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai pribadi atau individu yang religius. Penyematan istilah religius ini digunakan kepada seseorang yang memiliki kematangan dalam beragama. Berikut ciri-ciri kematangan beragama pada seseorang. Di antaranya yaitu 1. Keimanan yang utuh. Mereka keimanannya kuat dan berakhlakul karimah, dengan ditandai sifat amanah, ikhlas, tekun, disiplin, bersyukur, sabar, dan adil. Pada dasarnya, orang yang matang beragama dalam perilaku sehari-hari senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah, suka beramal saleh tanpa pamrih, dan senantiasa membuat suasana tentram. 2. Pelaksanaan ibadah yang tekun. Keimanan tanpa ketaatan, beramal dan beribadah adalah sia-sia. Seseorang yang berpribadi luhur akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah bukti ketaatan seseorang hamba setelah mengaku beriman kepada Tuhannya. Akhlak mulia. Suatu perbuatan dinilai baik bila sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, perbuatan dinilai buruk apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhlak mulia bagi seseorang adalah telah matang keagamaannya, merupakan manifestasi keimanan yang kuat. Adapun ciri-ciri karakter yang buruk. 1. Tidak suka dikritik, tapi suka mengkritik orang lain. 2. Haus pujian. 3. Menyepelekan keyakinan. 4. Senang mencampuri urusan orang lain. 5. Selalu pesimis. Menjadi insan yang baik. 1. Mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, kita bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, sehingga hidup kita akan lebih terarah. Dalam sebuah pepatah juga dikatakan, sebesar keinsyafan, sebesar itu pula keberhasilan. Juga salah satu syarat sah diterimanya suatu ibadah
ialah mengetahui dasar-dasar keilmuan. 2. Perhatikan teman bergaul. Dalam pembentukan karakter dan cara gaya hidup, pergaulan teman sangat berpengaruh. Jika kita berteman dengan tukang minyak wangi, nanti kita akan terciprat juga bau minyak wangi. Maka, jika kita lebih baik lagi, bergaullah dengan teman-teman yang dapat mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran. Niat dan tekad yang harus kuat. Sesungguhnya suatu amal tergantung pada niatnya. Jika kita benar-benar ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus memiliki tekad dan niat yang benar-benar kuat untuk berubah. Tidak perlu mendengarkan kata-kata yang membuat pengaruh jelek. Lurus saja kalau semua rintangan menuju yang pada tujuan awal. Belajar dari pengalaman orang-orang. Share diskusi bersama orang yang memiliki banyak pengalaman akan menambah banyak inspirasi dan ide-ide baru, karena experience is the best teacher. 5. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Manusia hanya bisa berusaha karena yang maha berkehendak ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk berdoa, meminta untuk dimudahkan jalan dan kekuatan tekad untuk hijrah ke jalan yang lebih baik lagi, karena doa adalah senjata bagi umat muslim. 6. Sering upgrade tenaga iman. Jangan cuma spesifikasi komputer saja yang ingin di-upgrade. Iman kita juga harus sering di-upgrade agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin teguh. Layaknya komputer yang di-upgrade, maka komputer tersebut menjadi lebih mantap kinerjanya. Cara mengupgrade iman adalah dengan mengikuti banyak pengajian dan kegiatan Islami lainnya yang dapat membuat iman kita semakin kuat. Religius dan Qur'ani. Aspek yang pertama dan utama dalam pengembangan pendidikan karakter adalah landasan-landasannya. Adapun yang dimaksud dengan landasan di sini adalah atas dasar apa pendidikan karakter ini lahir, atau dapat juga dideskripsikan dengan sebuah pertanyaan, mengapa karakter-karakter yang mulia ini lahir? Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah yang disebut dengan landasan-landasannya. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah A. Al-Quran, B. Al-Hadits. Mengingat kebenaran Al-Quran dan Al-Hadits adalah mutlak, maka setiap ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits harus dilaksanakan, dan apabila bertentangan maka harus ditinggalkan. C. Taqwa. Takwa adalah sebuah nama yang diambil dari kata al-wiqayah atau memelihara, yaitu seseorang menjadikan sesuatu sebagai sarana supaya terhindar atau terpelihara dari azab Allah, dan sesuatu atau sarana itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, karena dengan sarana inilah seseorang terpelihara dari azab Allah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.